Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika Pluto dahulunya pernah dinobatkan sebagai sebuah planet yang jaraknya berada di ujung tata surya kita. Namun, setelah adanya pengamatan serta penelitian lebih lanjut, menurut International Astronomical Union, para ilmuwan di sana akhirnya menyebutkan bahwa Pluto tidak lagi memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah planet. Namun meskipun Pluto tidak dianggap lagi sebagai sebuah planet, tapi berbagai lembaga antariksa di dunia termasuk NASA tetap melakukan berbagai penelitian terhadap Pluto. Nah, sebelum kita membahas penelitian serta penemuan yang ada di Pluto kali ini, jangan lupa untuk subscribe kami dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan update informasi terbaru dari kami. Jika sudah, langsung saja kita bahas bersama. Jadi, pada tanggal 19 Januari tahun 2006, menggunakan roket Atlas V dari Pangkalan Angkatan Udara Cape Canaveral di Florida, Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA meluncurkan misi wahana antariksa bernama New Horizon dengan tujuan untuk menjelajahi Pluto, objek luar tata surya kita, serta sabuk Kuiper dan berbagai objek yang ada di dalamnya. Namun, tujuan utama dalam peluncuran wahana antariksa ini adalah untuk menjelajahi Pluto dan mengumpulkan data ilmiah tentangnya serta lingkungannya. Kemudian, setelah proses peluncuran berjalan sukses, wahana antariksa New Horizon melakukan perjalanan panjangnya menuju Pluto yang diperkirakan pada waktu itu akan memakan waktu sekitar 9,5 tahun. Karena perjalanannya yang sangat jauh itu, misi wahana antariksa New Horizon menggunakan prinsip gravitasi ISIS yang memanfaatkan gravitasi dari planet seperti Jupiter untuk mempercepat perjalanan menuju Pluto. Selama perjalanan itu, tim misi yang ada di bumi terus memantau dan melakukan pemeliharaan terhadap berbagai instrumen New Horizon untuk memastikan kesehatan dan keberhasilan misi New Horizon. Singkatnya, pada tanggal 14 Juli tahun 2015, wahana antariksa New Horizon berhasil melakukan pendekatan terdekat dengan Pluto pada jarak terdekat sekitar 12.500 km. Nah, dari momen keberhasilannya itulah, wahana antariksa New Horizon mulai melakukan pengamatan intensif terhadap Pluto dan satelitnya CERN, serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, wahana antariksa New Horizon juga melakukan berbagai pengumpulan data dan foto Pluto yang memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik permukaan dan atmosfer Pluto. Kemudian selain itu tadi, salah satu penemuan yang paling menarik dan mengejutkan yang dilakukan oleh wahana antariksa New Horizon adalah menemukan keberadaan gunung es di permukaan Pluto. Sebelum misi New Horizon diluncurkan dan berhasil mencapai Pluto, Pluto adalah objek yang relatif misterius dan minim informasi karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi sehingga membuatnya sulit untuk diamati dengan detail. Jadi ketika New Horizon mendekati Pluto pada bulan Juli tahun 2015, tim peneliti menemukan sebuah informasi yang menyerupai gunung es di permukaan Pluto. Penemuan ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan karena sebelumnya banyak yang menganggap Pluto hanya sebagai objek kecil dan dingin tanpa fitur menarik di permukaannya. Nah, salah satu gunung es yang paling menonjol adalah gunung es bernama Tombak Regio atau yang dikenal juga sebagai jantung Pluto. Gunung es ini memiliki ketinggian sekitar 3,5 km dan panjangnya mencapai sekitar 1.000 km. Penampilan dari gunung es Tombak Regio ini sangat mencolok di permukaan Pluto dan menjadi salah satu fitur utama yang ditemukan oleh wahana antariksa New Horizon. Menurut para ilmuwan, gunung es di Pluto diyakini terbentuk melalui proses geologis yang kompleks yang kemungkinan terbentuk melalui aktivitas geotermal di bawah permukaan Pluto. Sifat gunung es ini masih menjadi subjek penelitian yang sedang berlangsung, tetapi keberadaannya menunjukkan bahwa Pluto memiliki sejarah geologis yang jauh lebih dinamis daripada yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, penemuan gunung es dan fitur permukaan lainnya di Pluto juga memberikan petunjuk penting tentang sifat dan evolusi atmosfer dan permukaannya. Keberadaan gunung es dan pola permukaan lainnya membantu para ilmuwan di bumi
memahami lebih baik bagaimana Pluto berinteraksi dengan atmosfernya yang tipis dan juga dingin. Jadi, dengan adanya penemuan gunung es di Pluto oleh warna antariksa New Horizon ini telah menjadi salah satu titik terang dalam eksplorasi tata surya terluar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya misi luar angkasa di masa mendatang untuk terus-menerus memperluas pengetahuan manusia tentang berbagai objek luar angkasa yang jauh dan misterius seperti Pluto ataupun mungkin berbagai objek terluar lainnya di dalam sistem tata surya kita. Nah, pembahasan terakhir yang saya ingin sampaikan pada pembahasan kali ini adalah apakah penemuan gunung es di Pluto bisa menjadi indikasi adanya bentuk kehidupan atau mungkin menjadi tempat yang layak huni. Penemuan gunung es di Pluto adalah sebuah pencapaian ilmiah yang penting dalam pemahaman manusia tentang tata surya terluar, namun tidak ada bukti sama sekali yang mendukung kemungkinan adanya kehidupan atau keberadaan lingkungan yang layak huni di Pluto pada saat ini. Meskipun penemuan gunung es di Pluto menunjukkan adanya aktivitas geologis yang menarik di Pluto, namun kondisi lingkungan di Pluto sangatlah ekstrim. Kondisi itu termasuk temperatur yang sangat rendah, yaitu sekitar minus 240 derajat Celcius, dan atmosfernya yang sangat tipis. Kondisi inilah yang membuatnya tidak mungkin bagi kehidupan seperti yang kita kenal untuk dapat berkembang. Kemudian, meskipun Pluto memiliki es di permukaannya, namun mayoritas es yang ditemukan di sana adalah nitrogen, metana, dan karbon dioksida. Sedangkan untuk ketersediaan air cair yang dianggap sebagai salah satu syarat utama untuk kehidupan sangatlah terbatas di Pluto. Selain itu, Pluto juga tidak memiliki medan magnet yang kuat atau atmosfer yang tebal untuk melindungi dari radiasi luar angkasa yang berbahaya. Radiasi kosmik yang tinggi di ruang antar planet dapat merusak molekul organik dan struktur kehidupan yang mungkin ada. Jadi dengan mempertimbangkan berbagai faktor itu, masih belum ada bukti atau indikasi yang mendukung adanya kehidupan di Pluto pada saat ini. Namun dengan demikian, penemuan gunung es dan studi lebih lanjut tentang karakteristik dan sejarah geologis Pluto akan dapat memberikan wawasan berharga tentang evolusi tata surya dan kondisi di luar angkasa yang ekstrim. Jadi itu saja update menarik mengenai penemuan gunung es di Pluto serta keberadaan air di bawah permukaan Pluto yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah memang Pluto ini memiliki kemampuan untuk menampung kehidupan di sana dan menjadi tempat layak huni bagi sebuah kehidupan? Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.